Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom, damai di hati. Marilah kita naikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Nya, maka di hari ini kita akan memuliakan Tuhan dalam ibadat kreatif kontekstual, dirangkaikan dengan penghayatan Minggu Advent yang pertama di tahun 2020. Minggu 29 Desember 2020 dengan tema ibadat menanti Sang Pemimpin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang Maha Kuasa Tuhan Allah kita telah menghentar kita pada masa raya Advent di tahun 2020 ini, ketika merasakan suasana pandemi dan hidup dalam kenormalan baru. Sesungguhnya pengharapan kita semakin diperteguh bahwa janji penyertaan Allah selalu terbukti dan tak berubah. Rindu tentang Natal yang suci menyeruak di antara hingar-bingar Covid dan pemilu kada. Tetapi di Minggu Advent pertama ini, sebab kita terpanggil menata hati dalam kekudusan, dan kiranya kita sedia mempersiapkan segenap kehidupan kita untuk menyambut Dia. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang siap menyambut Sang Mesias. Salam sejahtera bagi saudara-saudara juga. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, Advent adalah penantian, sebuah perayaan yang bermakna ganda. Waktu penantian kedatangan Yesus sebagai Mesias penebus manusia melalui peristiwa kedatangannya ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dan waktu penantian tentang kedatangannya yang kedua kali melalui sosok hakim yang adil. Sesungguhnya Advent adalah momen menanti Sang Pemimpin. Di Bethlehem, di antara penolakan orang Yahudi dan nafsu beringas para pemimpin dunia, Dia dihadirkan, menyeruak dari tengah kehinaan, tetapi kemudian akan datang kembali berbalut jubah kemuliaan. Kini dan di sini kita sedang menanti Sang Pemimpin yang akan Tuhan persiapkan, hadir dari tengah perbedaan pilihan dan dari berbagai warna bendera. Perbedaan itu indah, bukan untuk dipertentangkan dan bukan juga untuk disama-samakan. Tetapi keindahan itu akan terwujud hanya apabila ada damai di dalam hati.
Adakah kita menangkap pesan Advent di telinga kita? Mari kita membuka hati, gembalakan diri kita. Mari junjung nilai moral dan kesantunan. Arahkan diri pada pertobatan untuk menanti Sang Pemimpin. Hatiku biar kau jadikan balunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah sejahtera. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Alkitab juga memberi kesaksian tentang manusia yang berbeda tapi mulia dan berharga. Kristus adalah pemersatu. Aku dari golongan Paulus. Aku dari golongan Apolos. Aku dari golongan Kefas. Dan aku golongan Kristus. Berbeda tapi satu dalam Tuhan. Sebab jika kita masih terkotak-kotak mempersoalkan perbedaan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Dan marilah sambut Advent dalam perbedaan yang damai. Kita siap menanti Sang Pemimpin. Dengarkanlah nats pembimbing dari Wahyu pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku
Ketika kelana dalam dunia memanggil manusia pada tangga-tangga pencapaian, sesungguhnya realitas diri yang berjuang menjadi keharusan. Tetapi sayang, perjuangan manusia berbenturan keras dengan egoisme dalam diri sendiri. Bahkan ketika pandemi telah cukup memporak-porandakan tatanan hidup, manusia masih bertekun dalam dosa. Padahal ujian berat telah menghantam. Kecurangan, kebohongan, praktek baku cungkel, hoaks, dan lain sebagainya ternyata masih merajalela. Lalu, ketika musim pemilu kada datang menyapa, tak segan orang saling membenci, saling tuding, menyalahkan yang lain, dan membenarkan diri dan kelompok. Yang berbeda dianggap musuh, dijauhi, dan dijatuhkan bila perlu. Kebersamaan hancur berkeping-keping, kerukunan retak, dan moral spiritual luntang-lantung tak tentu. Saudara-saudara, marilah berdoa. Ya Bapa, tiliklah kami dan ampunilah kami anak-anak-Mu. Betapa kejinya kami saat kami berkawan dengan dosa. Di saat lonceng Advent bergema, sadarkanlah kami. Kembalikanlah kami pada nurani yang seperti ada padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang lama dinantikan Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita semua.
Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dengan anugerah yang ia terimakan kepada kita, kita terpanggil untuk tidak menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita dengan memperhatikan petunjuk hidup baru. Yohanes 11 ayat 10, Roma 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean so deep, a mountain so high it can keep me away. I love him, I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Away from his love. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan senang dan gembira kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya di ibadah Minggu Advent yang pertama ini. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami mendapatkan pemahaman yang benar tentang kehendak-Mu bagi kami. Dan arahkanlah hati kami pada maksud-Mu, supaya kami mendapatkan makna Advent sebagai masa penantian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 hingga pasal 9 ayat 1 hingga 6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak,
dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat Bethel Winangun yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah tiba di minggu pertama dari 4 minggu. Kita akan merayakan minggu-minggu Advent. Di minggu Advent yang pertama ini, selaku warga gereja Masih Injili di Minahasa, kita diminta untuk menjadikan bagian pembacaan Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayatnya yang ke-6 menjadi pembacaan, menjadi penuntun bagi kita dalam merayakan perayaan Advent ini. Ketika saudara-saudara saya membaca teks ini, saya teringat satu tulisan yang terpampang di kota Jenewa, tepatnya di Mur della Reformasi. Di sana terpampang tulisan Post Tenebra Lux. Ini artinya sesudah kegelapan terang. Nah, pembacaan kita dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6 juga memberikan satu gambaran tentang kehidupan bangsa Yehuda dan bangsa Israel Utara yang hidup dalam kegelapan. Dilukiskan seolah-olah mereka sudah mati akibat dosa mereka. Tidak ada lagi kehidupan. Mereka sedang ada dalam salmawet, ada dalam kelaman, ada dalam bayang-bayang maut. Tapi kemudian saudara-saudara, dalam pasal 9 ayat 1 disaksikan mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Dan ini menjelaskan betapa sangat-sangat dinantikan, betapa sangat pentingnya terang yang bersinar melalui kehadiran Sang Raja, seperti dalam ayatnya yang kedua. Dan kehadiran ini saudara-saudara menimbulkan banyak sorai-sorai karena umat dibebaskan dari kuk. Kuk, saudara-saudara, secara harafiah adalah kerangka kayu untuk menghubungkan dua ekor binatang untuk membajak. Tapi juga secara metaforis,
Ini untuk melukiskan takluknya seorang pribadi kepada orang yang lain. Yesaya, saudara-saudara, menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dialami oleh umat Israel. Dalam pasal 9 ayat 3 digunakan istilah kuk, gandar, dan tongkat. Dan di tengah-tengah kuk, gandar, dan tongkat inilah Tuhan Allah menjanjikan pembebasan melalui nubuatan bahwa Allah akan membebaskan mereka dari kuk, dari gandar, dari tongkat yang menindas mereka, yaitu orang-orang Asyur. Kuk yang berat dan menekan di atas pundak mereka itu akan dipatahkan dengan cara yang ajaib, seperti pada hari kekalahan Median pada zaman Gideon, di mana Gideon dengan pertolongan Tuhan mengalahkan mereka dengan sedikit tentara. Orang boleh baca itu di Hakim-Hakim 6 ayat 9. Yesaya, saudara-saudara, melukiskan kedatangan Raja Damai itu, pembebas itu, akan membawa kelepasan secara total dan definitif. Karena umat bukan saja dibebaskan dari kuk atau hal-hal yang menghambat seorang untuk merdeka dan menikmati kebebasan baru serta sukacita di dalam Tuhan, tapi juga Dia yang akan datang itu akan menyapu bersih semua musuh. Tidak ada lawan yang bertahan ketika Allah menjadi pembela. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai klimaksnya Yesaya 9 ayat 5-6 memberitakan tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi pelepas dengan sifat-sifat ilahi dan akan mengerjakan keselamatan bagi manusia. Seperti makna dalam gelar yang diberikan, penasehat ajaib, Peleiotes, yaitu sebagai satu oknum dengan dua sifat yang berbeda. Sebagai Allah dan sebagai manusia, Dia akan merupakan satu-satunya oknum yang mempunyai firman tentang hidup yang kekal. Dia juga akan menjadi penasihat ajaib yang tiada bandingnya, karena Dia melebihi segala keajaiban di dunia maupun manusia. Allah yang perkasa, El Gibor. El Gibor adalah gelar yang jelas dipakai untuk Yahweh. Dia merupakan pemenang yang terakhir dalam sejarah, Bapa yang kekal, Afiat, yang artinya Dia bukan hanya sebagai penguasa, bukan hanya sebagai Lord, Kurios, Adonai atas kekekalan, melainkan juga sebagai pencipta hidup bagi orang-orang yang ditebus. Raja Damai, Sar Shalom, yang mempunyai arti bahwa mereka ada dalam keadaan hidup yang penuh damai, yang utuh dan serasi dan lengkap, baik itu hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan, atau dapat kita sebut juga Raja Damai. Dan yang menarik, saudara-saudara, dari akhir teks Yesaya 9 ini ialah pada ayatnya yang ke-6, setelah Yesaya menjelaskan tentang Raja Damai, ia mengakhiri dengan satu kalimat kecemburuan Tuhan yang melakukan ini. Atau dalam bahasa Ibrani dipakai sebutan Elkana, Allah yang bergairah. Kecemburuan Allah ini adalah suatu pernyataan bahwa Allah mengasihi manusia dan hanya ingin manusia tertuju kepadanya dan tidak berpaling kepada Allah ilah-ilah yang lain. Bagaimana, saudara-saudara, respons atau jawaban kita dalam penantian kedatangan Raja Damai di kekinian zaman? Yang pertama, bahwa di minggu ke depan, tanggal 9 Desember, kita akan memilih pemimpin di daerah kita ini. Di Provinsi Sulawesi Utara,
dan di kota Manado. Kini kita sedang menanti Dia yang akan datang memimpin. Keikutsertaan kita melalui pemilihan ini, saudara-saudara, sangat menentukan siapa Dia yang akan datang itu. Semua yang telah menjadi calon, semua yang telah dicalonkan, mereka memiliki track record, mereka memiliki rekam jejak, mereka memiliki visi dan misi. Itu semua sudah kita lihat, sudah kita baca, dan sudah kita dengar. Karena itu, saudara-saudara, pada minggu Advent yang pertama ini, di bawah tema menanti Sang Pemimpin, maka marilah sekali lagi dengan hati nurani, dengan hati nurani, dengan hati nurani, kita masing-masing ikut menentukan melalui suara kita pemimpin di daerah kita ini. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa virus corona membuktikan bahwa kenyamanan dan kepastian masa depan dunia modern yang telah dirancang oleh manusia ternyata menjadi tidak pasti. Tetapi di tengah-tengah ketidakpastian ini, mereka yang yakin dan percaya bahwa Allah dekat dan hadir dalam hidupnya, yang akan sanggup menjalani hidup dengan tegar. Mereka ini akan tegar kendati harus berjalan di kekelaman dan dalam bayang-bayang maut sekalipun. Dan inilah yang disebut sebagai hidup berpengharapan. Karena itu, saudara-saudara, tidak ada alasan untuk takut terhadap ancaman dan bahaya, sebab justru Allah hadir di tengah ketakutan dan bahaya yang sedang menimpa kita. Dan yang ketiga, bahwa di minggu-minggu penantian yang kita sebut Advent ini, selaku Jemaat Gemim Bethel Winangun, oleh sidang majelis telah menugaskan tim kerja pemetaan untuk memetah wilayah pelayanan Jemaat Bethel Winangun. Diharapkan, saudara-saudara, pemetaan ini akan mengantar Jemaat Bethel untuk memenuhi aturan tata gereja dan menata kembali wilayah pelayanannya akibat dari adanya jemaat tetangga yang akan mekar wilayahnya dan adanya wilayah kita yang akan dilewati dengan proyek pemerintah berupa jalan. Karena itu, saudara-saudaraku, di tengah-tengah realitas inilah, maka marilah kita senantiasa memberi diri dan merayakan Minggu Advent di tahun 2020 ini dengan penuh syukur, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di Minggu Advent pertama ini kita terajak untuk mempersembahkan persembahan kita dengan penuh rasa syukur, sebab Dia, Tuhan kita, telah memberkati kita dengan limpah. Yesaya 60 ayatnya yang ke-6b berkata, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari memberi sambil mengkidungkan pujian, "O datanglah Immanuel." Oh,
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber kehidupan yang limpah dengan rahmat. Daripadamu datang semua yang baik, sehingga kami dapat menjalani hidup dan memaknainya. Tak pernah dapat dihitung berkat dan pemberianmu, dan tak pernah terbalas semua kebaikanmu. Hanyalah hati yang tulus yang dapat membungkus segenap pemberian kami untuk kepentingan pelayanan gerejamu. Karena itu, berkatilah pemberian yang telah kami kumpulkan, agar dapat dimanfaatkan dengan baik menurut kasih karunia-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya,
kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Jemaat, disilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Kemuliaan-Mu kekal sampai selamanya. Kasih-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Ketika sampai saat ini kami boleh lagi beribadah kepadamu dalam persekutuan jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 23 Gemim Bethel Winangun. Walaupun kami melakukan di rumah kami masing-masing dengan bantuan pengeras suara, media sosial, IT, dan tim multimedia yang ada, namun tak menyurutkan iman kami untuk beribadah kepadamu. Di minggu Advent pertama ini, kami sungguh menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan ada untuk kami dan berkenan kami ada di masa raya Minggu Advent, masa-masa penantian kedatangan-Mu. Maka inilah Minggu Advent pertama. Kiranya jemaat terpanggil menata hati dalam kekudusan, dan kiranya kami semua sedia mempersiapkan segenap kehidupan kami untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau yang telah berkenan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Maka kami ada di persekutuan yang beribadah ini. Kini dan di sini kami sedang menanti dan sedang mempersiapkan diri untuk sang pemimpin yang kami nanti-nantikan. Di tengah-tengah maraknya gumul pandemi,
tetapi Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Kami berdoa kepadamu di tengah kami menghadapi dan merayakan pesta demokrasi. Kiranya Tuhan ada dan menyertai kami. Kiranya kami boleh dituntun untuk ada dalam suasana yang kondusif, dalam kepelbagaian, dengan para pemimpin yang menyediakan diri untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta melalui daerah-daerah masing-masing yang ada. Kiranya kami boleh mendapatkan dan memiliki pemimpin yang mampu membawa terang, yang mampu melepaskan kami dari kuk perhambaan, dari segala bentuk pergumulan, tantangan dan cobaan, dan senantiasa membawa kami dalam menikmati damai sejahtera-Mu. Terima kasih, firman-Mu telah membuka cakrawala berpikir kami untuk hidup beriman yang semakin kuat dan tangguh di tengah-tengah kami memaknai minggu Advent, bahwa Engkau yang adalah terang dunia telah datang menerangi hati dan pikiran kami, tetapi juga yang telah membebaskan kami dari kuk perhambaan. Maka kami ada dalam kesukacitaan yang besar, karena Tuhan terus mempersiapkan kami di minggu Advent yang kami maknai ini, bahwa kelahiran-Mu menjadi tonggak sejarah iman kami, untuk kami terus ada dalam berbenah diri dalam kekudusan hidup, sehingga kami senantiasa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Tolong kami agar mampu merespon firman-Mu untuk selalu ada dalam hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang terus mampu membuat Engkau bangga. Demikian kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya kami diberkati sebagai satu persekutuan jemaat Gemim Bethel Winangun, untuk kiranya kami tetap teguh dalam pendirian iman kepada Bapa, percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Berkati kami dengan kuat, sehat dan hikmat untuk kami melanjutkan hidup dengan harapan dan cita-cita kami. Perlindungan Tuhan kiranya terus melingkupi kami, pribadi dan keluarga, anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, persekutuan jemaat Gemim Bethel Winangun. Beri kesabaran tetapi juga ketenangan ketika kami dalam gumul pandemi COVID-19, bahkan dalam upaya memutus penyebaran virus ini.
mereka yang telah tertular, ataupun mereka yang dalam gumul sakit penyakit. Tuhan tolong menjamah dan menyembuhkan, agar mereka boleh kembali ada dalam aktivitas kerja dan tanggung jawab yang menanti mereka. Mereka yang sedang dalam duka nestapa, kiranya diberi penghiburan dan kekuatan, agar kesedihan tidak akan mematahkan semangat hidup mereka. Mereka yang bersuka cita sebab hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan bahkan menikmati sukses yang boleh mereka raih, Tuhan tetap bersama dengan mereka, melindungi dengan kuasa kasih Tuhan, agar kuasa kegelapan tidak menyesatkan mereka. Di tengah mereka menikmati berkat Tuhan, tetapi kiranya mereka mampu bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan dan berikan, dengan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang terus ada dalam upaya dan usaha kerja pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Pendeta, guru agama, penatua, syamas, komisi kerja, para UPK Bipra, pegawai kostor, bahkan semua yang terus ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tetap teguhkan untuk setiap tekad pelayanan yang dikerjakan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi juga demikian, semua yang telah ambil bagian dalam persekutuan ini, Tuhan berkati agar dalam kebersamaan semuanya terus ada dalam memuliakan Engkau, ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih karena kami boleh menikmati minggu Advent. Dalam perkenanan-Mu kami terus diberi kekuatan menjalani hidup di dalam dunia ini. Bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan ketika kami terus ada dalam beribadah, menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan. Demikian puji-pujian dinaikkan, doa dan permohonan terus disampaikan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama, doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri ketika melodi Advent terdengar di seantero dunia. Setiap kita terajak untuk menyediakan hati menyambut kedatangan Mesias, Sang Pemimpin. Sembari mengarahkan perhatian kepada suatu masa di depan, yakni kedatangannya sebagai hakim yang adil. Kita pun sedang menanti pemimpin di daerah kita, maka tetaplah jaga kerukunan, kedamaian dan keesaan persekutuan di tengah kepelbagaian yang ada sebagai cerminan hati yang tulus. Senangkanlah Tuhan dan serahkanlah segenap asa dalam penyelenggaraannya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, demikian ibadah kita telah selesai. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian syukur oleh karena pertolongan Tuhan. Maka ibadah kita di hari Minggu Advent yang pertama ini sudah selesai. Disampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Roy Gelengkong STH, Pendeta Rilia Momongan Rompas STH, Pendeta Stanley Sela MTH, Pendeta Heri Mamait STH, dan tim multimedia yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan memberkati segala tugas karya kita semua dan memberkati persekutuan Jemaat Betel Winangun dalam kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau yang sudah menganugerahkan kami kekuatan dan hikmat, lebih khusus hamba-hambamu dalam tugas pelayanan di hari Minggu Advent yang pertama ini.
Kiranya Tuhan terus akan memberkati hamba-hamba-Mu ini dalam tugas panggilan pelayanan, dan pertolongan Tuhan dialami bersama keluarga. Demikian juga kepada tim multimedia yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati. Dan persekutuan Jemaat Bethel Winangun dari kolom 1 sampai kolom 23 yang sudah beribadah, walaupun masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi pertolongan Tuhan dan tuntunan kasih sayang-Mu terus kami alami. Terima kasih Bapa di surga, segala kehidupan, kerja, pelayanan dan karya kami semua kami yang nyatakan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.